Ya, silakan. Nama saya Yat Tosdianto. Ya, Pak. Meetingnya Pak pasti. Pak Ian ya. Orang udah tahu dia baik, tapi nyatanya sepak terjangnya kok minim. Oh. Apa kekurangan dari orang ini dan apa sebab penyebab dari orang ini? Terima kasih. Wah, iya. Ini pertanyaannya santai aja, sambil minum, sambil menikmati yang disaji ya. Gimana Pak Haji Sutanto? Apa langsung dijawab? Apa tunggu 3 pertanyaan? Gimana baiknya saja Pak? Ya. Lebih banyak yang bertanya lebih baik ini. Jadi wawasan kita nambah semua. Semua buat saya juga. Ya, baik. Apa mau dikumpul dulu pertanyaan sampai 3, nanti tambah lagi baru saya jawab, atau mau langsung? Ini yang pertama dari Pak Ian ya, udah saya catat pertanyaannya. 3 dulu Pak. 3 dulu ya, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa surat-surat dalam Al-Quran itu ada maksud 14. Saya pernah baca dan tahu bahwa tiap-tiap surat itu Kurang keras. Ya. tiap-tiap surat Al-Quran itu ada saripatinya. Ya. Dalam hal ini untuk Al-Fatihah itu pada ayat kelima. Ya. Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Ya. Satu lagi. Ya, yang kedua dari Pak. Motor pertama. Yang pertama. Saripati. Ya, ya, silakan. Ya. Menyimpang sedikit dari tema boleh juga Pak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Menyimpangnya itu sudah Al-Fatihah, tapi merujuk kepada kondisi kita yang sudah lansia semua. Oh iya. Itu pemahaman yang sudah sangat minim. Bagaimana kiat-kiatnya yang bisa dibekali sama kita untuk istiqamah menjalankan agama kita. Terima kasih. Kiat-kiat. Iya. Boleh, kalau mau satu lagi boleh. Luar biasa nih, pertanyaannya simpel, padat, tapi dalam-dalam ini. Ya, silakan, itu Bapak ingin sampaikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Sanusi Arif. Ya Pak Sanusi. Ingin bertanya. Sekarang zamannya permainan HP. Wah ya, oke. Moral anak-anak kita sekarang sudah banyak melupakan sosialisasi dengan keluarga. Jadi bagaimana menanggapi atau bagaimana mengatasi hal ini supaya anak-anak kita tidak terjebak atau terjerumus pada hal-hal yang negatif. Yang pertama. Kemudian kedua, kami banyak mendapat informasi dari informasi media sosial masalah rezeki. Di situ tertulis apabila Anda membaca ataupun mendengar solawat Nabi, itu sepertinya mempermudah adanya rezeki yang sesaat. Jadi bagaimana menanggapi ini atau bagaimana mengatasi ini? Karena ada janji yang disebutkan dalam informasi itu, misalnya gini, Anda silakan membaca salawat minimal mendengar, itu besok pagi rezekinya akan datang bertubi-tubi. Yeah. Nah itu menentukan rezeki itu siapa. Yeah. Demikian Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah 4 ya? 4 dulu saya 4 dulu ya. Nanti ada waktu kita tambah lagi ya. Ya Pak Haji ya, Pak Ustadz ya. Baik. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Yang pertama Pak Ian. Pak Iyad ya. Iyad. Sekarang ini orang sudah tahu, tapi kenapa kok sepak terjangnya jauh dari yang sudah diketahuinya? Ini kenapa seperti itu ya? Nah, baik. Intinya kata kuncinya, makanya kita, maaf ya, saya mau mundur ke belakang. Saya senang itu dengan istilah sebetulnya dulu P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Karena di situ jadikan pedoman baru penghayatan, baru diamalkan. Walaupun saat itu cara berpedomannya itu ya ada istilah yang pola berapa jam tuh ya, ada yang sekian hari, diberikan wawasan kebangsaan, diberikan tentang apa itu Pancasila, langsung dijadikan pedoman penghayatan, diamalkan gitu ya. Makanya tema kita tadi, kita pahami, kita hayati. Nah, kenapa banyak terjadi semua tanpa terkecuali, maaf, berjuta maaf, di kalangan ulama, ustaz, kiai, siapapun ya, karena kurang memahami, menghayati, terutama ketika saat belajar asik mengisi dimensi nilai-nilai keilmuan, nggak masuk dimensi kolbu, hati. Sedangkan Rasulullah ketika ditanya at-taqwa huna, takwa itu di hati. Ketika kita menerjemah itu baru bermain di akal, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau yang namanya penghayatan rasa, dia nanti masuknya ke kolbu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terasa gak? Makanya ucapan I love you, cinta, itu lambangnya hati itu. Itu ketahuan tuh nanti dengan ucapan yang tersentuh dari hati ke hati. Nah, semuanya itu akhirnya terjadilah ketidakseimbangan. Kita ini manusia punya 3 potensi. Yang pertama kecerdasan akal, yang kedua kecerdasan emosional, yang ketiga kecerdasan spiritual. Karena seseorang sudah tahu dia banyak, bahkan sampai dalam dunia keilmuagamaannya mencapai gelar doktor, LC, MA dan seterusnya, bahkan profesor. Akhirnya karena ketidakseimbangan nilai-nilai spiritual, sedangkan makanan spiritual itu lain bukan adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan hati terpaut pada Allah, hati akan tentram. Apa yang dimaksud terpaut? Ketika baca bismillah, terpaut nggak hati kita ke Allah? Ketika gimana kabar? Alhamdulillah. Karena beda antara puji dan syukur. Puji di lisan, syukur di hati. Gimana kabar? Alhamdulillah. Betul-betul merasakan alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya kaya raya. Kalau ada yang mau beli 2 bawah mata saya 7 miliar, buat apa 7 miliar? Nggak bisa melihat. Saya kaya raya. Hari ini kalau ada yang mau beli 2 tangan kaya, 2 kaki ditambah rumah mewah, buat apa dengan harga 1 triliun? Saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki. Ada yang mau beli jantung saya 1 miliar, 100 miliar, buat apa? Saya ini kaya. Itu penghayatan nggak? Nah,
Apalagi kalau dihayati bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita jadi profesor, doktor, ketika kita bisa sholat, bisa ibadah, ini semua kita nggak ada daya. Ini semua dengan Rahman Rahim Allah. Kita semua hakikatnya apa yang bisa disombongkan? Apa? Kalaupun kita berdaya, diberdayakan oleh Allah. Kalaupun kita bisa beraktivitas, ini dengan Rahman Rahim Allah. Makanya kedudukan kita kalau bisa senantiasalah 1/0. 1 dah Allah yang Rahman Rahim. 1 yang kita puji Allah. 1 kita nggak ada daya, kita 0. Kalau sudah dihayati seperti itu, maka otomatis nggak ada yang bisa disombongkan. Maka tahunya itu meresap ke dalam hati, menjadilah dia insan yang menampilkan buah dari ketauhidan akhlakul karimah. Ya, ini pertanyaannya berat nih. Saya langsung ingin ringkas saja. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terkait dengan tahu ini, tahu itu ada 4. Tahu itu ada 4. Bapak pernah baca, pernah dengar ini. Ada orang yang tahu, dia tahu. Ada orang yang tahu, dia tidak. Ada yang ketiga, dia tidak tahu, dia tahu. Yang keempat, tidak tahu, tidak. Nah. Ada yang pertama, tahu, dia tahu. Saya tanya sama Pak Haji Ahmad Sucipto, Pak Sucipto, Pak, bagaimana Pak tentang kemiliteran? Bapak jawab, pas, memang Bapak pasti tahu. Bapak tahu bahwa Bapak jawab itu memang di bidangnya. Ini mobil saya gini. Kita tanya sama yang ahlinya, enak gak? Karena dia tahu dan dia memang tahu. Bapak tanya tajwid sama saya jawab, saya tahu. Saya pernah belajar tajwid puluhan tahun. Gitu. Enak gak? Tahu. Yang repot yang kedua, ada orang tahu tapi dia tidak tahu. Tahu dia tidak tahu. Ini bagus loh, masih bagus. Ustadz, gimana nih? Mobil saya mogok tadi. Mobil Ustadz sama saya. Waduh, saya nggak tahu. Enak nggak? Yang repot nanti tidak tahu, dia tahu, tidak tahu, dia tidak tahu. Jadi yang nomor 2 ini dia tahu bahwa dia tidak tahu. Pak, ini bacanya gimana? Wah, kalau ini saya nyerah deh. Enak nggak? Enak. Ada lagi yang ketiga, dia tidak tahu bahwa dia tahu, perlu diberi tahu. Pusing nih. Dia tidak tahu, Pak, Bapak punya potensi loh. Nah, kamu ini punya potensi ini, Nak. Saya bisa baca, kamu kayaknya Bapak cocok deh. Ini pentingnya pembimbing guru. Bapak nggak usah ngamalin yang aneh-aneh, Pak. Maaf ya, sudah umur 70 ke atas, cari nikmatnya saja. Pendek. Kayak tadi misalnya subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Wah, itu luar biasa. Tek. Jangan Bapak udah umur 70 kalau bisa tiap malam yasin 7 kali, Pak. Wah, repot itu. Repot nggak, Pak? Kalau cuma yasin sih enak ya. Berarti dia tidak tahu bahwa dia tahu. Saya akan kasih, kamu bagusnya di fakultas ini deh. Banyak loh, orang tidak tahu kita beritahu. Yang repot tidak tahu, tidak. Ini yang banyak sekarang terjadi, Pak. Dia nggak tahu, pengetahuan politiknya cuma sekian komen. Berantakan nggak? Dia nggak tahu tentang dunia militer, bicanya seolah-olah udah banyak nggak? Nggak tahu tentang Islam, tapi di luar mengomentari Rasulullah kayak apa? Kacau nggak? Nah, jadi Pak, ya, orang yang sudah tahu kok sepak terjangnya seperti itu menandakan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi hati-hatilah berhadapan dengan orang yang tidak tahu, dia tidak tahu. Makanya dalam Islam mending fal yakul khairon au liyasmut, lebih baik berkata yang baik atau diam. Karena kalau kita sandingi, kita ladeni, dia nggak tahu, hanya sok tahu. Itu ya.
Nah, dalam agama khususnya, saya sejak belajar agama dari anak-anak remaja, saya menghayati betul yang namanya surat As-Saff ayat 4. As-Saff ayat 2, 3, 4. Yang saya hayati itu surat As-Saff surat ke-61 ayat 2 dan 3. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tiada kamu perbuat? Resikonya besar. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci, murka kamu mengatakan sesuatu tapi kamu sendiri tidak berbuat. Yuk tahajud ya Pak. Saya nggak pernah tahajud, Allah murka. Kalau bisa Senin Kemis, saya nggak pernah Senin Kemis, Allah murka. Hayati, pahami Fatihah, saya sudah jalani, insya Allah Allah nggak murka. Nah, kalau memahami itu aja juru dakwah khususnya ya. Antamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Antamurunan nas. Kenapa wahai juru dakwah kamu ajak manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Ayo kerjakan kebaikan, cegah kemunkaran. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa pada dirimu sendiri. Kau aja kamu enggak lakukan. Kau nyuruh cegah kemunkaran, kamunya sendiri munkar. Apalah tagilun, Allah enggak tanggung-tanggung singgung. Apa kamu enggak mikir? Wah, repot itu digitu nama Allah. Iya enggak? Nah, intinya kurangnya apa Pak? Bukan nggak tahu, kurang penghayatan dan pengamalan. Dan ini semua kuncinya ada di Maliki Yaumiddin. Kalau dia udah Maliki Yaumiddin, aku takut ada hari pembalasan. Dan ini lagi masuk kuncinya. Sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Yang penting saya pengen sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Inilah kuncinya di Fatihah itu, agar jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim, agar jangan ghairil maghdubi 'alaihim walad. Akhirnya belok, tersesat lagi. Udah benar-benar, udah ilmunya banyak, udah hafalan Qur'annya banyak, udah dipanggil kiai haji, udah belok. Ada nggak? Ada. Di situ ya. Makanya perlu penghayatan, dan yang susah dalam hidup ini dua, yakni melawan sifat ananiyah dan nafsiyah, keakuan, keegoan. Itulah makanya iblis nggak mau tunduk kepada Nabi Adam, karena merasa ana khairum min, saya lebih baik. Nah, nanti agama makanya kalau bisa masuk bukan hanya bab iman, bab Islam, tapi bab ihsan. Masuk kalau usia-usia seperti saudara-saudaraku, ayah-ayahku semua, lebih enak masuk ke dimensi hati, kolbu, dunia tasawuf. Tapi itu kan dunia mistik, tidak ya, dunia hati, nikmat. Karenanya Rasulullah luar biasa, padahal ilmunya gak seberapa. Sayyidina Bilal dicambuk dengan batu, ditimpuk apa, tetap mahal. Padahal luar biasa, disakiti, diludahi. Tapi kok yang meludahi sakit Rasul tetap memberikan. Ya ini karena Pak Haji Sutanto udah lihat jam tuh ya. Jadi itu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah kita bisa mengamalkan. Makanya yang dikhawatirkan dalam Islam itu wa malam yazdada ilman, siapa yang tambah ilmu tambah jauh, niscaya bisa jadi jauh. Makanya yang bermanfaat ilmu sedikit yang diamalkan. Ya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Fatihah tadi ya Pak ya. Amin. Nah, yang kedua ini saripati dari Al-Fatihah. Tadi Bapak bilang ayat 5 ya. Iya benar. Karena kita tahu Rahman Rahim itu semua kita hidup dari Allah. Karena kita tahu, makanya kita puji Allah. Alhamdulillah. Karena kita tahu, kita punya visi misi hari akhir kita, ya Maliki Yaumiddin Allah nantinya.
Karena kita tahu pengen jalan yang lurus nggak bisa. Jalan yang lurus itu harus iyyaka na'budu, komitmen. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ini nanti kaitannya saya mau langsung dulu jawab pertanyaan Bapak yang tadi Pak Umantri Arif ya. Karenanya kalau sudah mantap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita malu loh beramal karena ingin anu. Karena Allah tidak kita minta sudah banyak memberi. Ya. Ikutin saya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Abdul zikri la ilaha illallah wa afdalut du'a alhamdulillah. Baik-baik zikir la ilaha, tiada yang kita sembah selain itu iyyaka na'budu. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang kita sembah selain nasta'in. Tiada yang kita mintai pertolongan hanya wa afdalut du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa apa? Alhamdulillah. Sebetulnya orang yang memuji itu sudah merangkap sebaik-baik doa. Sedangkan makhluk kekasih Allah yang pujiannya luar biasa siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu sudah doa loh. Nah karenanya puncaknya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar ihdinas shiratal mustaqim ini terjemahannya adalah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, tiada yang Rahman Rahim selain Allah. Bapak punya sesulit apapun langsung minta kepada Allah. Tentu meminta kepada Allah, ada berdoa kita dikabul nggak? Makanya cara berdoa apa? Yang pertama puji Allah, yang kedua sholawat pada Rasulullah, yang ketiga kita harus Rahman Rahim juga kepada orang tua, doakan orang baru minta. Nah, jadi betul ya Pak ya, saripatinya memang di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kenapa ini jadi saripati? Di sini iyyaka na'budu, ini kita sebagai kita kepada hamba. Komitmen kita, saya sembah Engkau ya Allah. Dan komitmen kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini kan sebetulnya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika siratal ladzina an'amta alaihim, ini sebetulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Makanya jalan para nabi siddiqin, penghulu segala nabi dan rasul siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa puncaknya yang Bapak tanyakan tadi Fatihah saripatinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Al-Quran isinya pertama terkait dengan tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua isinya syariat tentang aturan kehidupan. Yang ketiga intinya akhlak. Yang keempat, inti dari Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Makanya ada surat Ibrahim, ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Al-Baqarah tentang Bani Israel, ada surat An-Nahl, ada surat Muhammad, ada surat Yusuf, kisah-kisah. Dari semuanya ini intinya ada nggak dari kisah-kisah itu ada yang lurus, ada yang belok nggak? Firaun gini, Korun gini, Nabi Musa tetap. Itu semua tercantum dalam Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kisah-kisah para nabi tetap lurus. Kalau lurus itu berarti apa? Tauhidnya benar, na'budu nasta'in. Para nabi, para rasul akhlaknya bagus nggak? Bagus. Itu inti dari surat Al-Fatihah. Kalau jalan yang lurus, maka akhlaknya juga mulia. Jalan para nabi,
Nabi inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak, diutus untuk akhlak. Semua kita merasakan kasih sayang Allah, kita puji Allah, jangan yang lainnya. Iya, karena ini semua Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Akhirnya dari semuanya itu adalah karena Abdul Zikri, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Al-Quran isinya adalah la ilaha il. Diutus itu Al-Quran kepada Muhammadur Rasul. Itulah komitmen syahadat. Baru rukun Islamnya waktu qimas sholat, waktu tiaz zakat, ada sholat, ada zakat, ada haji jika mampu. Sholat untuk apa? Aqimis sholat alizik, untuk ingat Allah yang kasih dan sayang, untuk memuji Allah. Puasa, ingat lagi pada Allah. Karena Islam rahmatan lil alamin, Allah rahman loh, semua yang gak semua dikasih. Maka kita tebarkan kedamaian. Makanya sholat Allahu Akbar akhirnya apa? Salam. Tebarkan kedamaian. Jangan sampai Allahu Akbar tapi tidak ditebarkan kedamaian. Mana sholatnya? Mana Rahman Rahim Allahnya? Ketika Allahu Akbar akhir sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat atas kamu. Di luar sholat hidupnya menebarkan kedamaian. Sesuai Islam, salam, salim, taslim, memberikan kedamaian. Baik, pertanyaan berikutnya kondisi lansia nih. Ya udah ini ya. Pak ini yang didoakan nanti ini. Oh iya. Ya mohon maaf nih.